Jadi sebuah amal itu ada syurutus sihhah, ada syarat sah dulu, tuh kan? Syarat sah ini supaya jadi bentuk. Syarat sah. Amunnya syarat sah ini ketinggalan satu pun, maka amal itu kada sah. Amun kada sah, kada kawa dikatakan satu amal. Misalnya apabila sempurna dalam sebuah amal, baik sembahyang atau zakat, sedekah, atau lagi zikir dan ibadah lainnya, apabila sudah sempurna di dalam suatu amal ibadah itu syarat-syarat untuk diterima oleh Allah, tetapi tidak engkau jumpai pada itu amal tanda-tanda diterima. Artinya syarat untuk diterimanya sebuah amal itu sudah dipenuhi, sudah dilaksanakan, tetapi waktu kita beramal itu tidak ada kita merasakan tanda-tanda diterima. Tanda diterima itu contohnya seperti manis dan lezat dalam itu amal ibadah, atau kehadiran hati bersama Allah. Kadada dalam zikir sudah dipenuhi segala syarat untuk kabul, tapi waktu berzikir itu kita kadang merasakan ada kelezatan, kadang merasakan ada manis dan hadirnya hati. Nah, maka janganlah engkau berputus asa daripada diterimanya amal itu. Jangan berputus asa, jangan menganggap bahwa itu amal kada diterima oleh Allah. Jangan kada ada harapan amal ini diterima karena aku mengamalkan itu rasa hambar, aku mengamalkan itu kada ada lezat, lalu kada diterima oleh Allah. Nah, jangan demikian, jangan demikian, karena itu merupakan buruk sangka dengan Tuhan engkau. Itu buruk sangka dengan Tuhan engkau. Lain halnya kalau syarat-syarat kabul itu tidak dipenuhi. Nah, syarat kabul kada dipenuhi, lalu kita beramal kada ada kelezatan, nah itu yang mungkin kada diterima oleh Allah. Nah, sedangkan masalah ini adalah syarat-syarat untuk diterima itu sudah dipenuhi, tetapi di waktu melaksanakannya itu kadang merasa ada tanda-tanda diterima. Jangan putus asa, jangan menganggap ini kada diterima, karena itu buruk sangka dengan Tuhan. Wala yanbaghi laka an tatrukal amal li'adami hudurik fih, dan janganlah dan tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal ibadah yang tidak ada kehadiran hati engkau pada amal ibadah itu. Jangan sekali-kali kulir malas baca Quran, apabila baca Quran hati kesana kemari. Jangan tinggalkan baca Quran karena alasan itu. Aku indah berzikir, apabila berzikir hati kesana kemari juga. Nah, jangan alasan itu. Tidaklah pantas bagi engkau meninggalkan suatu amal karena tiada hadir engkau pada itu amal tadi. Para muhibbin rahimakumullah,
sebagaimana dijelaskan beliau dahulu dalam hikmah yang ke-47 dari Al-Hikam ini. La tatruki zikra li'adami hudurika ma'allah bihi li'anna ghaflataka an wujudi zikrih ashaddu min ghaflatika fi wujudi zikrih. Jangan kau tinggalkan berzikir kepada Allah karena alasan tiada hadir hati engkau pada zikir itu. Karena lalainya engkau dari berzikir itu lebih jahat, lebih sangat buruk daripada lalai pada berzikir. Kita berzikir Allah, Allah, Allah atau la ilaha illallah, hati kesana kemari, itu lebih baik daripada kada berzikir sama sekali. Imam Ghazali mengatakan dalam Ihya Ulumuddin, kita berzikir Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Nah, walaupun hati lain, tapi mulut kita berzikir tuh ada nilai ibadah mulut. Nah, nilai ibadah mulut. Jadi nilai ibadah dari lisan tuh ada, walaupun hati kita lalai. Nah, jangan meninggalkan suatu ibadah dengan alasan bahwa aku kada khusyuk. Jangan meninggalkan ibadah dengan alasan aku kada khusyuk, aku kada hadir hati. Apa gunanya aku beribadah? Itu gawian syaitan yang menggoda kita supaya jangan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tidaklah patut bagi engkau meninggalkan amal ibadah karena tiada hadirnya engkau pada itu amal tadi. Jadi laksanakan ya zikir 100 zikir la ilaha illallah, sabuti-buting kada dengan hadirnya hati, kada jadi soal, baik pada kada lalu, baik pada perai lalu, pada muntung pada karuan hati sudah kada karuan, pada muntung beranai hati ke situ kamari. Lebih baik muntung la ilaha illallah, lebih baik muntung ini Allah, Allah, lebih baik lisan itu subhanallah. Melarang lisan dulu yang selamat. Jadi wala yanbaghi laka an tatrukal amala li'adami hudurik fi aw li'adami wujdanil halawati bihi, atau karena tiada rasa manis, rasa lezat pada amal itu. Ada beramal, apa aja beramal kada nyaman juga hati. Apa baca Quran hati ya kada nyaman juga, baca salawat hati ya kada nyaman juga. Lalu kada baca Quran, kada berzikir, alasannya hati kada nyaman, kada lezat. Jangan sampai demikian. Farubbama qabilallahu minal amal malam tudrik samaratahu ajila fayu'tika sawabah bil akhirah. Maka terkadang Allah menerima amal sesuatu yang kamu tidak perdapati buahnya di dunia, maka dia berikan kepada engkau pahalanya di akhirat. Nah, di akhirat kita barangkali ada pahalanya. Nah, kan kelezatan dalam ibadah itu merupakan bagian dari balasan Allah di dunia kepada orang berzikir. Nah, kita berzikir, wah begitu nyamannya hati berzikir la ilaha illallah, nikmat. Nah, itu merupakan bagian dari balasan Allah yang didahulukan ke dunia ini. Bila kita berzikir tapi kada dapat itu kelezatan, bukan berarti kada diterima oleh Allah. Boleh jadi diterima, tapi disimpan balasannya di akhirat. Disimpan di akhirat. Nah, jadi intinya jangan sekali-kali kita meninggalkan suatu amal yang mana dalam amal itu kita tidak mendapatkan kelezatan,
kada mendapatkan tanda-tanda kabul, tanda diterima, padahal syarat-syarat untuk diterima itu sudah terpenuhi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi sebuah amal itu ada syurutus sihah, ada syarat sah dulu, tuh kan? Syarat sah ini supaya jadi bentuk. Syarat sah, amunnya syarat sah ini ketinggalan satu pun, maka amal itu kada sah. Amun kada sah, kada kawa dikatakan satu amal. Misalnya sembahyang itu ada syurutus sihah, syarat-syarat sah. Kalau syarat sah itu ketinggalan, ya kada sembahyang ngarannya. Seperti berwudu, suci, menghadap kiblat, nah itu kan syurutus sihah, syarat sah sembahyang. Kalau kita kada berwudu, batal sembahyang, kada sembahyang ngarannya, karena ketinggalan syarat-syarat sah. Nah, syarat sah ini sudah kita laksanakan dengan sempurna, sehingga ibadah itu berhak dinamakan ibadah. Bersedekah, sedekah itu ada syarat sahnya. Apa syarat sah sedekah? Antara contohnya yang bersedekahnya orangnya mesti balik, berakal misalnya. Anak-anak sah bersedekah, kada sah karena belum balik akal. Sedekah itu mesti harta seorang, harta orang mau disedekahkan, kada apa, kada sah. Itu syarat sah sebuah sedekah. Barang curian disedekahkan, jadi sedekah lah, kada sedekah karena kada milik seorang. Nah, jadi ada syarat sah itu mutlak mesti ada. Setiap ibadah yang sudah sah, sembahyang sudah sembahyang ngarannya, zikir sudah zikir ngarannya, wudu sudah wudu, karena syarat sahnya komplit. Nah, hanya dicari syurutul kabul, syarat diterima. Kayak apa supaya yang sah ini diterima oleh Allah? Bila diterima oleh Allah, ada balasan kita. Baik balasannya di dunia ini dikirim Tuhan sedikit dulu, atau pengen di akhirat. Nah, jadi apabila satu ibadah itu sudah sempurna, syarat-syarat tadi, syarat sah sudah, syarat diterima sudah, walaupun kada ada tanda diterima oleh Tuhan, tapi jangan mengira bahwa itu kada diterima oleh Tuhan, karena sudah kita laksanakan syarat-syaratnya itu. Para muhibbin rahimakumullah, syurutul qabul, syarat-syarat untuk diterimanya sebuah amal ibadah, sebenarnya sudah dalam hikmah 93 secara rinci. Sedikit diulang di sini tentang syarat-syarat kabulnya sebuah ibadah, allati la budda an tutawaffar, yang tidak boleh tidak disempurnakan. Minha setengahnya al-ikhlas, itu mutlak ikhlas. Kalau kita melakukan satu ibadah tapi kada ikhlas, jangan berharap diterima. Kenapa? Karena syarat untuk diterima kada cukup, karena Allah. Nah, syarat diterimanya sebuah amal, sembahyangkah, zakatkah, sedekahkah, apapun ibadah, itu syarat mutlak mesti ikhlas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullah min musammi' wala mura'i. Allah tidak menerima ibadah dari orang yang minta dengar, minta lihat, orang sum'ah dan riya. Nah, sudah jelas. Jadi kalau dalam ibadah itu ada riyanya, tidak usah berharap diterima. Tidak bakal diterima, karena syarat untuk diterima kada cukup. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, ya ayyuhan nas akhlisu a'malakum lillah fa inna Allah la yaqbalu minal a'mal illa ma khalasalah. Wahai manusia, ikhlaskan amal kalian untuk Allah,
karena Allah tidak menerima daripada amal-amal ibadah kecuali yang ikhlas karenanya. Nah, jadi ini mutlak. Kalau hendak diterima ibadah apapun yang kita lakukan, mutlak syaratnya adalah ikhlas. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, oleh para ulama, ikhlas ini dibagi supaya menyamanakan kita. Ada ikhlas yang rendah, tapi ikhlas juga ngarannya. Ada ikhlas yang sedang, ada ikhlas yang tinggi. Salah satu antara tiga ini sudah masuk ikhlas. Ikhlas yang paling rendah adalah orang yang beramal ibadah karena takut dengan siksanya Allah. Nah, ini berzikir, jangan berzikir takutan kalau mati ke neraka ini. Nah, itu ikhlas sudah, ikhlas, tapi ikhlas yang paling rendah. Sembahyang tahajud, sembahyang fardu sudahnya rajin, kenapa? Takutan kalau mati ke neraka, nggak ada sembahyang. Takutan kalau dikubur kena diazab, nggak ada sembahyang. Nah, ini sudah ikhlas. Walaupun kurang disukai Allah, demikian itu. Nah, tingkatan yang kedua ikhlas jualannya, inya beribadah terdurung janji-janji pahala Allah. Rajin sembahyang, rajin puasa, rajin bersedekah. Kenapa? Hendak ke surga bang mati. Hendak ke surga mati. Lalu rajin beribadah. Ini ikhlas juga lebih baik dari yang pertama tadi. Jadi Imam Ghazali, al-amal ala raja a'la minal amal ala khawf. Orang yang beribadah itu karena mengharap surga sebagainya lebih baik daripada orang yang beramal karena takut dengan api neraka tadi. Nah, jadi ikhlas yang paling tinggi itu adalah ikhlasnya orang yang beribadah kepada Allah itu semata-mata menjunjung tinggi perintah Allah. Walaupun Allah kadang menyediakan surga, walaupun Allah kadang menyediakan neraka, tapi nengaran disuruhnya tetap ugawi. Nah, ini ikhlas yang tinggi sudah. Apa yang kamu bawa-bawa sembahyang? Tuhan nyuruh. Kada terkisah surga, kada terkisah neraka. Rajin bersedekah, anak rajin bersedekah. Ini suruh Tuhan. Tuhan nyuruh. Kada ada harapan apa-apa lain pada melaksanakan perintahnya. Nah, ini ikhlas yang lebih tinggi lagi. Nah, jadi ikhlas semacam itu mutlak syarat untuk diterima sebuah amal. Kita wajib mengukur diri kita. Kita tadi sembahyang karena apa? Kita tadi bersedekah karena apa? Nah, bila antara tiga tadi ya ikhlas, masuk ikhlas. Nah, jadi syarat untuk diterimanya sebuah amal itu ikhlas. Ini yang batin. Adapun yang zahir, al-halal bi jami'i ma bika. Halal sekalian yang ada dengan engkau. Nah, ini syarat diterima juga, tapi yang zahir.